Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardianati. Saya adalah dosen prodi kebidanan program sarjana dan profesi bidan. Di dalam video pembelajaran ini, saya juga mengajar di prodi kebidanan jenjang D3 Distrik Kecasi Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini adalah salah satu mata kuliah yang dipelajari di semester ganjil yang bobot SKS-nya terdiri dari 5 SKS, di mana 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Beberapa hal yang saya sampaikan pada video berikut ini yaitu pertama, capaian pembelajaran, yang kedua, deskripsi mata kuliah, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, sistem pembelajaran, dan yang kelima, sistem penilaian. Adapun capaian pembelajaran yaitu satu, mahasiswa mampu menjelaskan proses faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan dasar ibu hamil. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan dan menjelaskan evidence base dalam asuhan kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengenalan tanda bahaya kehamilan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami manajemen asuhan kebidanan kehamilan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan melakukan deteksi dini komplikasi dan penanganan kegawat daruratan. Di mana deskripsi mata kuliah yaitu mempelajari kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan bantuan yang didasari oleh manajemen asuhan kebidanan kehamilan yang berdasarkan pada proses dari faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Kebutuhan dasar fisiologis ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, evidence base dalam asuhan kebidanan, prosedur keterampilan dasar kebidanan, dan tanda bahaya pada kehamilan. Materi pembelajaran yaitu pertama, siklus hormonal, kemudian yang kedua fertilisasi dan implantasi, ketiga pembentukan plasenta dan perkembangan membran janin, yang keempat pertumbuhan dan perkembangan janin, yang kelima nutrisi janin, yang keenam struktur fungsi morfologi, kemudian sirkulasi dan janin pada ibu, yang kedelapan kebutuhan fisik ibu hamil TM1, TM2, TM3. Kemudian yang kesembilan, asuhan kunjungan ANC pertama dan ulang berdasarkan evidence base. Yang ke-10, asuhan kunjungan ANC pada kunjungan awal. Yang ke-11, asuhan kunjungan ANC pada kunjungan ulang. Kemudian yang ke-12, screening dan deteksi dini tanda-tanda bahaya komplikasi ibu dan janin pada masa kehamilan muda. Dan yang ke-13, konsep dasar dokumentasi asuhan kebidanan. Yang ke-14, macam-macam dokumentasi asuhan kebidanan. Kemudian yang ke-15, komplikasi dan penyulit dalam masa kehamilan. Di mana metode saat dilakukan pembelajaran yaitu menggunakan sistem pembelajaran yang ada di Stikesjati Mataram yaitu secara luring maupun daring, baik di kelas maupun di laboratorium. Pembelajaran yang dilakukan secara daring biasanya menggunakan Zoom meeting dan WhatsApp group. Metode yang saya gunakan pada saat perkuliahan yaitu dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan demonstrasi di laboratorium. Untuk metode ceramah, saya gunakan sebagai pokok pengantar sebagai salah satu cara mereview materi-materi yang diajarkan pada saat pertemuan sebelumnya dan supaya mahasiswa lebih memahami materi secara luas. Kemudian untuk metode diskusi, saya lakukan dengan tujuan supaya mahasiswa terlatih atau percaya diri untuk mengungkapkan ide pikiran, berpikir kritis, belajar menganalisis suatu kasus terkait materi asuhan kebidanan kehamilan, serta belajar berkomunikasi di depan banyak orang. Biasanya, mahasiswa dibagi menjadi 12 kelompok dengan topik tertentu yang diambil dari pokok pembahasan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah itu dipresentasikan dan diskusikan, kemudian mahasiswa akan mengadakan diskusi tanya jawab. Nah, kemudian yaitu dengan metode simulasi. Nah, metode simulasi atau mendemonstrasikan yang dilakukan di laboratorium contohnya seperti pemeriksaan HB pada ibu hamil. Nah, di sini harapan dari metode ini mahasiswa lebih memahami teori yang disampaikan dan dapat mengaplikasikan teori tersebut dalam praktik dan mengasah keterampilan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan khususnya pada ibu hamil. Nah, selain itu, strategi yang saya gunakan
yaitu PBL atau bisa disebut dengan problem based learning, di mana tujuan dari PBL ini mencari ruang bebas untuk menyelesaikan suatu konsep dan masalah dalam asuhan kebidanan kehamilan. Dan di sini saya difungsikan sebagai salah satu fasilitator dan motivator pada proses pemecahan masalah. Berbagai metode dan strategi yang sudah dilakukan untuk pembelajaran agar tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Untuk mempermudah materi di kelas, saya selalu mempersiapkan bahan ajar seperti slide presentasi pada saat ceramah dan modul sesuai dengan RPS yang akan dijadikan sebagai salah satu acuan pada saat pertemuan. Pada saat pembelajaran di kelas, RPS diberikan pada awal pertemuan untuk melakukan kontak waktu dengan mahasiswa. Di sini saya mengintegrasikan hasil penelitian saya ke dalam RPS asuhan kebidanan kehamilan untuk dimasukkan ke dalam bahan kajian untuk menjadi bahan ajar. Nah, kemudian di sini sistem evaluasi yang saya lakukan yaitu menggunakan 50% teori terdiri dari presensi 10%, UTS UAS 25%, UAS 25%, tugas 10%. Kemudian untuk praktik sendiri itu ada untuk penilaiannya presensi 10%, sikap 15%, pengetahuan 15%, keterampilan 15%, dan laporan praktikum yaitu 20%. Di mana di sini hasil evaluasi tersebut diinformasikan kepada mahasiswa melalui tabel nilai tatap muka dengan rekap tabel nilai. Di sini, bagi mahasiswa yang mempunyai nilai yang kurang, saya akan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai atau bisa disebut dengan remedial, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh program studi kebidanan jenjang D3. Di sini saya akan menampilkan cuplikan dari video pembelajaran saya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang molar iditariosa dan saat ini kita pada perkuliahan pagi ini kita akan membahas tentang anemia. Sebelum kita ke materi, apakah adik-adik sudah belajar sebelumnya? Sudah. Saya ingin tanyakan kembali. Ada yang memahami apa itu anemia? Pengertian dari anemia? Ya, silakan, Sophie. Jadi anemia itu adalah kekurangan kadar Hb pada ibu hamil. Oke, bagus sekali ya, benar sekali jawabannya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Berarti kalian sudah belajar ya tadi malam ya? Ya, kan tapi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya apa sih sebenarnya itu anemia. Kenapa kita harus mempelajari tentang anemia? Di mana di sini ya? Anemia itu adalah suatu kondisi kadar hemoglobin atau kita bisa katakan itu adalah Hb ya, singkatannya Hb dalam darah. Nah, di mana kurang dari 12 gram, itu dikatakan dia anemia. Kemudian kalau biasanya orang awam itu menyebut dengan kurang darah, tapi bukan darah rendah, ya, ataupun tensinya yang rendah. Orang yang tensinya rendah itu bukan berarti dia anemia. Di mana ibu hamil dikatakan anemia kurang dari 11 gram pada awal kehamilan itu karena apa? Ada yang tahu? Karena kekurangan asupan gizi, apalagi oke, benar. Ada lagi? Yang masuk sama keluar tidak sesuai. Oke, benar sekali ya. Jadi di sini anemia apa? Anemia pada ibu hamil di trimester pertama itu ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Anemia fisiologis itu disebabkan karena hemodenusi atau pengenceran darah. Ya, pengenceran darah yang terjadi di awal kehamilan itu yang menyebabkan kadar Hb ibu menurun. Ya. Jadi di sini kalau yang di trimester 3 dia akan kembali lagi turun. Ya, karena banyak zat besi yang dibutuhkan pada saat akhir kehamilannya. Oke. Gangguan pencernaan dan absorpsi hipervolemia
Dan menurut WHO di sini kita mengacu pada manual ya, di mana di sini yang dikatakan ibu hamil tidak anemia itu apabila HB-nya 11 gram, ya 11 gram. Kemudian anemia ringan dikatakan 9 sampai dengan 10 gram. Itu adalah batasnya yang terjadi pada ibu hamil. Kalau misalnya kurang dari itu berarti memang banyak. Kalau kurang dari 11 berarti ibunya anemia. Kemudian anemia sedang 7 sampai dengan 8 gram, ya. Gram persen. Kemudian anemia berat itu adalah kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 itu sudah tidak bisa ditangani oleh kita. Komplikasi anemia sangat berbahaya sekali. Ya, entah itu bagi janin maupun bagi ibu hamil itu sendiri. Di mana kita bisa mengklasifikasikan bahaya selama kehamilan, ya. Pertama dapat terjadi abortus, ya. Jadi ibu hamil yang mengalami anemia itu salah satu adalah risikonya ibunya akan mengalami keguguran. Oke. Kemudian persalinan prematur. Ada yang tahu persalinan prematur? Oke, benar sekali. Kemudian hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim. Jadi janinnya itu tumbuhnya terlambat, tidak bisa berkembang dengan bagus, ya. Kemudian terjadinya infeksi. Kalau sudah terjadinya infeksi, salah satunya itu bisa menyebabkan abortus. Penanganan dari anemia itu sendiri, ya, lakukan kunjungan pertama ya selama kehamilan, ya sewaktu kehamilan. Lakukan tes darah, asupan zat besi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi ibu hamilnya harus tetap kalau misalnya diberikan KPTE oleh bidan yang bisa mengkonsumsi langsung, jangan ditaruh di bawah bantalnya. Itu salah satu penyebabnya anemia. Kadang ibu hamil itu tidak tahan dengan baunya, jadi dia taruh di bawah bantal. Nanti kalau udah ditanya sama bidannya habis efeknya, tapi dia tetap anemia. Itu yang terjadi di lahir. Dosisnya dinaikkan, misalnya 2 kali sehari, jadi dalam 1 kali minum itu 2 minum. Ya. Bila anemia kronis dan besi intervena, jadi kalau dia sudah tadi sampai yang berat, anemia berat, itu langsung kita rujuk dan nanti akan dilakukan transfusi darah. Kalau tidak segera dilakukan transfusi darah, maka sangat membahayakan bagi ibu hamil tersebut. Nah, transfusi darah diberikan jika mengganggu perkembangan janin dan tidak bisa ditolerir dengan pemberian suplemen. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak bisa diberikan suplemen, ya udah langsung intravena dan dosis dokter. Ya, jadi itu sudah bukan kewenangan kalian, ya. Kalau dia punya anemia berat. Saya dulu pernah melakukan penelitian tentang anemia juga. Di sana saya mendapatkan jumlah anemia di Dinas Kesehatan Lombok Tengah itu selalu meningkat. Sampai saat ini pun meningkat terus. Ya, makanya saya di sana tertarik mengambil judul penelitian hubungan antara dukungan suami dengan ibu meminum tablet besi itu bagaimana sih? Apakah itu pengaruhnya atau pengetahuan ibu mungkin yang kurang, itu yang menyebabkan ibunya anemia. Padahal kalau kita lihat, ya, bidannya sering memberikan tablet FE. Setiap ibunya yang kunjungan selalu diberikan tablet FE, tetapi malah di sana itu jumlah anemia selalu meningkat sampai saat ini yang paling tinggi di provinsi NTB. Ya, kasus kematiannya juga tertinggi di Lombok Tengah. Pada saat saya melakukan kunjungan lapangan, hal-hal yang ini yang membuat saya ternyata begini ya. Ternyata ibu hamil itu rajin kunjungan ke bidan, tetapi malah dia tidak meminum tablet besinya. Kenapa? Karena 1, tidak ada dukungan suami. 2, kurang pengetahuannya tentang pentingnya mengkonsumsi tablet besi ini. Jadi di sini kita harus sebagai calon seorang bidan harus bisa memotivasi ibunya supaya dia bisa meminum tablet besi ini. Jangan malah tablet besinya itu ditaruh di bawah bantal atau dibuang dan segala macam, ya. Nah, untuk mengurangi efeknya sebaiknya diminum sebelum tidur. Makanya Anda sebagai seorang bidan nanti harus mengingatkan ibunya ketika dia meminum obat ini harus diminum sebelum tidur. Jadi jangan diminum misalnya dia nanti mau tidur baru diminum. Ya, tidak usah. Boleh. Ya, jadi 1 jam atau 2 jam sebelum tidur harus tetap diminum. Oke. Dari hasil penelitian yang ibu sudah pernah lakukan, ya faktor risiko yang menyebabkan kebanyakan ibu hamil anemia di
pendidikan yang murah, jadi dia untuk menyerap ilmu tentang pada saat dia diberi ilmu itu dia agak belum paham ya pengetahuannya. Kemudian kurang patuh mengkonsumsi tablet besi. Kurang patuhnya penyebabnya adalah tidak ada dukungan dari suami. Ya, seharusnya suami itu selalu mendukung, mengingatkan ibu mama misalnya nanti jadwalnya minum obat zat besi, obat darah. Pokoknya suami harus mendukung ya pada saat ibu hamil. Kemudian frekuensi kunjungan. Ternyata penyebab salah satu kejadian terbanyak adalah frekuensi dari kunjungan tersebut. Ya, ada ibu hamil yang misalnya dia mau kunjungan tapi tidak ada yang menemani. Ya, itu yang membuat ibu hamilnya tidak datang kunjungan, karena dia tidak berani sendiri datang sendiri. Pemeriksaan hadir pada ibu hamil untuk mengetahui apakah ibu itu benar-benar dia anemia. Jadi pada saat kunjungan awal yang atau pada saat kunjungan awal yang harus kita periksa itu adalah pemeriksaan KJ ya. Ada salah satu yang menjadi pasien, silakan. Oke, silakan. Yang jadi bidan siapa? Porsinya satu sih bisa. Porsinya. Oke, tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tadi minimum proses kita memberitahu ibunya bagaimana cara hal apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada yang mau maju ke depan, silahkan melihat ya, silahkan maju ke depan. Kita tentukan dulu ya tangan jari yang mana yang akan ditusuk ya, nanti diperhatikan dulu ya. Pasang dulu ininya, dipasang alatnya ya, ini alatnya biasanya. Pintar sekali ini, udah belajar ya? Udah ibu, oke. Persiapkan. Oke. Jadi ini ya. Jadi apa ini, ada yang tahu ini apa namanya? Pen ya. Kemudian ini apa? Spraynya ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia sudah aktif ininya, dia akan ada tanda kayak misalnya ini. Nah setelah itu, setelah kita mempersiapkan alat tadi, kemudian ukur ininya dulu kedalaman dari jarumnya ya. Ini kedalaman. Ibu praktekkan dulu ya, nanti setelah ini. Ini ketajamannya 5 ya, biar dia ya. Ditunggu ya, nanti kalau dia misalnya HP-nya ini pasti dia akan kelihatan di sini dilihat ya. 16,4 bagus ya berarti. Ya normal, ini kan pada remaja, kalau pada ibu hamil kan nanti dia akan kelihatan di sini. Kalau misalnya dia normal, kalau misalnya kurang normal dia akan dilihat dari angkanya. Ya. Ada yang mau ditanyakan masalah pemeriksaan HB? Oke, udah paham ya? Nanti silakan belajar di rumah. Mungkin ada yang jadi pasien yang mau dicoba.
besi agar itu bisa dikonsumsi sebagai obat atau sebagai pengatasi anemia pada ibu hamil. Oke. Ada yang ingin membantu menjawab? Saya Ibu. Ya silakan. Saya Dulu. Ini ada Mbak, yaitu seperti tanaman herbal, ada daun melon, bayam, itu bisa menambah darah dalam tubuh. Besi. Oke, ada lagi? Oke, benar sekali ya. Jadi di sini tanaman herbal, tapi itu belum dipatenkan sebenarnya ya. Tanaman herbal yang bisa dijadikan sebagai salah satu untuk meningkatkan untuk meningkatkan kadar hati pada ibu hamil. Itu ibu hamil bisa mengkonsumsi, contohnya tadi sayuran melon, ibu juga lagi mendalami ya untuk yang herbalnya, bagaimana sih, berapa persen sih tingkat efisiennya bayam merah ini untuk meningkatkan hati ibu hamil. Jadi semester ini ibu sedang melakukan penelitian itu. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Devi. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiana. Saya buat apakah kita sebagai bidan perlu memberikan konseling kepada ibu hamil yang mengalami anemia? Oke, benar sekali. Ada yang bisa masuk menjawab? Izin menjawab, Mbak Sufiana. Jadi perlu untuk memberikan konseling kepada ibu kepada ibu hamil, terutama pada trimester 1 hingga trimester 3 perlu diberikan konseling karena seperti yang kita ketahui faktor utama anemia adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai anemia. Jadi dengan memberikan konseling kita bisa menambah pengetahuan ibu dan bisa membantu ibu dalam mendapat hubungan suami seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu. Oke, benar sekali jawabannya. Jadi di sini ya sangat dan sangat penting sekali kita memberikan namanya konseling atau informasi kepada ibu hamil. Ketika dia kunjungan awal, kita harus memberikan apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu, makanan atau nutrisi yang bisa meningkatkan kadar HB, apalagi ibunya sudah, kalian misalnya udah ketahuan anemia rendah. Ya, jadi kita harus konseling. Ibu itu harus bagaimana sih? Contohnya, ibu harus makan makanan yang bergizi. Boleh ibu makan makanan yang misalnya yang bisa meningkatkan kadar HB-nya. Contohnya bisa membeli hati ayam, kemudian daunan yang warna hijau itu bisa. Kemudian harus tetap mengkonsumsi tablet zat besinya. Jadi nggak mesti harus dia hanya meminum zat besi yang diberikan oleh bidan, bukan hanya dari bidan saja. Jadi harus ada makanan tambahan, ya nutrisi tambahan yang harus didapatkan ibu hamil ketika dia ibu hamil didiagnosa anemia. Jadi penyuluhan itu wajib. Kalau kita sudah tahu ibu hamilnya anemia, harus kita melakukan penyuluhan tentang apa sih tanda-tanda dari anemia, bahaya dari anemia itu apa, bagaimana penanganannya, bagaimana cara mengonsumsi zat Fe, jadi tablet Fe. Jadi ibu hamil kadang dia tidak tahu bagaimana cara mengkonsumsi tablet Fe, harus meminum dengan air putih kah, dengan susu kah, atau apa. Jadi itu yang penting. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini. Tapi sebelum ibu menutup